Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan ya teman-teman. Bagaimana puasanya? Apakah masih lancar sampai hari ini? Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern seperti sekarang. Oke teman-teman, pada dakwah online kurma kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tema yang anak muda banget ini. Jadi untuk tema kali ini saya akan mengambil tema tentang jangan remehkan anak muda. Saya mengambil tema ini karena mungkin di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang banyak cobaan ya mungkin ya, itu pemuda harus bisa lebih semangat lah. Lebih semangat dalam arti lebih semangat untuk memberikan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya gitu. Sebagai inspirasi mungkin saya akan sedikit membacakan kisah tentang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW, yaitu tentang Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, suatu hari pernah membawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang juga sahabat Rasulullah. Saat itu Ibnu Abbas masih muda. Jadi Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas ke perkumpulan orang-orang tua yang pernah ikut dalam perang Badar. Orang-orang tua ini lantas berkata kepada Umar, "Kenapa kamu bawa anak kecil ini? Di rumah kita juga ada." Lalu Umar menjawab, "Ya, begitulah." Sampai suatu saat Umar bin Khattab sengaja mengumpulkan orang-orang tua tersebut, dan Umar turut mengundang Ibnu Abbas dalam perkumpulan tersebut. Umar berkata kepada orang-orang tua tersebut, dia bertanya kepada orang-orang tua tersebut, "Apa komentar kalian tentang ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban." Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Mendengar pertanyaan dari Umar bin Khattab tersebut, sebagian orang tua itu menjawabnya begini, Allah menyuruh kita untuk memuji dan minta ampun kepadanya ketika datang pertolongan Allah. Sebagian dari orang-orang tersebut diam saja. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Benar begitu Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas menjawab pertanyaan Umar bin Khattab itu, "Tidak." Lalu Umar menyaut, "Lantas bagaimana?" Kemudian Ibnu Abbas menjawab,
ayat itu adalah sinyalmen tentang dekatnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahunya dengan ayat, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan Mekah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Oleh karena itu, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunan. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Mendengar jawaban dari Ibnu Abbas tadi, Umar mengatakan, nah, ini tafsir yang saya tahu. Jadi, mendengar kisah tersebut dapat disimpulkan ya, jangan meremehkan anak muda. Lihat bagaimana Ibnu Abbas punya banyak ilmu yang bahkan orang-orang tua tadi tidak mengetahuinya. Tapi perlu diingat pula, sebagai anak muda kita perlu memiliki rasa hormat. Kita tidak boleh dalam tanda kutip belagu gitu, petentang-petenteng gitu. Kayak kita harus mencontoh bagaimana Ibnu Abbas tidak mau pamer ilmu, tidak mau pamer ilmu yang ia miliki kepada orang-orang tua tersebut, kecuali setelah ditanya oleh Umar bin Khattab. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil untuk setelah mendengar kisah tersebut adalah kita sebagai anak muda dituntut sebisa mungkin untuk mencari ilmu dunia maupun ilmu akhirat sebanyak-banyaknya. Itu. Tapi gini, ada sebuah pembelajaran dari kisah tadi. Setelah kita mempunyai ilmu tersebut, itu kita harus mencontoh seorang Ibnu Abbas, yaitu jangan pamer ilmu kecuali ditanya gitu, kecuali ada yang salah gitu. Jadi kita sebagai anak muda harus mencontoh kisah dari Ibnu Abbas tersebut gitu. Untuk kisah tadi yang saya bacakan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya 4294, lalu dapat dibaca pula di tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Nasr. Saya juga mengambil cerita ini di muslim.or.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.